Shalom saudara, shalom, shalom, shalom. Kita beribadah di RTP Polda Sumatera Utara hari Minggu ini. Sudah terbiasa bentuk pelayanan kami dan saya pribadi di sini adalah bersifat ekumenis, tidak membawa simbol-simbol gereja, sehingga ajaran dan khotbah-khotbah maupun lagu-lagu bisa diterima semua yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan karena itu saudaraku, perkenalkan saya yang belum mengenal saya, Pendeta Misionaris Daniel Pardede. Saya ditabiskan dari Pusat Pekabaran Injil Indonesia Batu Malang, cabang Jakarta, tahun 79. Dan saya juga ditabiskan menjadi Pendeta Misionaris Evangelis dari Evangelisasi Ekumene Indonesia Jakarta tahun 1987. Ini perkenalan saya kepada saudara yang belum mengenal saya, yang terbiasa saya melayani di Polda Sumatera Utara ini setiap Kamis dan Minggu. Namun belakangan ini saya tidak bisa mengisi hari Kamis lagi oleh karena padat acara ke Polda maupun Polres-Polres yang ada. Karena itu seperti minggu yang lalu saya di Pekanbaru dan di Padang, Sumatera Barat, termasuk di Tapanuli Utara. Dan sekarang minggu ini saya bisa ada di Medan ini melayani di Polda Sumatera Utara. Dan minggu depan saya sudah mengatur jadwal juga ke Polres-Polres di luar Polrestabes Medan. Ya, karena itu kemungkinan juga minggu depan kita tidak jumpa, tetapi Tuhanlah yang mengatur segala langkah-langkah saya di dalam pelayanan ini. Sekali lagi salam untuk kita. Kita akan mulai ibadah kita ini dengan bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Ya, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rebo, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Jelas lagu tadi mengatakan semua hari-harinya Tuhan. Maka itu sangat luar biasa kita yang percaya kepada Yesus yang Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa Dia bekerja 24 jam. Tuhan tidak pernah tertidur dan Tuhan tidak pernah terlelap. Manusia bisa tertidur, manusia bisa terlelap. Tetapi Injil mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Itu dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 121. Nanti saudara bisa baca itu, bisa cari di sana. Jelas dikatakan bahwa Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia mengawasi segala ciptaannya, termasuk kita manusia ini. Dan Dia peduli kepada ciptaannya selama 24 jam. Karena Tuhan tidak pernah tertidur, maka kita pun ya setidak-tidaknya pada saat kita bangun, kita di luar tidur, kita tetap ingat Tuhan. Mengingat Tuhan dan beribadah kepada Tuhan tanpa mengenal hari. Ya, setiap bukan hanya hari Minggu harinya Tuhan, tetapi semua hari-harinya Tuhan. Setiap jam, setiap detik adalah waktu-waktu Tuhan. Karena semua ini adalah waktunya. Manusia dan segala tumbuh-tumbuhan, binatang, apapun ciptaannya tidak berhak memperpanjang waktunya. Ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, apapun, bahkan manusia tidak berhak memperpanjang usianya. Jadi itulah yang kita nyanyikan tadi, untuk kita tetap mengingat bahwa hari-harinya Tuhan setiap hari. Kita bernyanyi sekali lagi,
Apa tadi lagu yang kita pilih? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Jelas lagu tadi mengatakan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita tidak pernah berubah. Kalau tadi lagu pertama dia tidak pernah tertidur dan terlelap, lagu yang kedua adalah dia tidak pernah berubah. Artinya di dalam kesetiaannya, di dalam janjinya, di dalam apa maksud tujuannya kepada segala ciptaannya, tidak pernah berubah sepanjang manusia dan ciptaannya yang lain yang bisa berubah sikap. Kalau sikap Tuhan kepada penciptanya tidak pernah berubah, kecuali sekali lagi ciptaannya sendirilah yang membuat perubahan kepada Tuhan. Ya, dari pertama manusia berubah kepada janji. Tuhan sudah menciptakan manusia itu damai sejahtera pada saat manusia pertama. Tetapi pikiran manusia berubah, mau sama dengan Tuhan dengan memakan buah larangan itu. Kan sudah dibilang buah yang di tengah pohon itu jangan sampai engkau makan. Pada saat engkau makan, engkau akan mati. Mati di sini adalah bukan mati jasmani, tetapi mati rohani. Memang Adam dan Hawa waktu itu tetap hidup secara fisik, tetapi jiwa dan batinnya dan rohnya dan rohaninya sudah mati. Karena itu sampai sekarang manusia ada disebut dosa turunan. Inilah dosa turunan dari Adam dan Hawa sampai kita membawa dosa itu. Bagaimanapun manusia lahir tetap sudah mempunyai dosa keturunan, yaitu dari Adam dan Hawa. Di samping dosa yang dilakukan secara pribadi, biasanya setelah anak itu sudah besar, remaja, dewasa, dan sampai ajalnya. Inilah yang membedakan dosa turunan dan dosa yang dilahirkan oleh manusia atas kesadarannya sendiri. Jadi saya ulangi perkataan saya, kalau Yesus atau Tuhan itu tidak pernah berubah dari sejak dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dalam juga kepada janjinya kepada manusia dan segala ciptaannya, dan juga dalam rancangannya, dia tidak pernah berubah di dalam segala maksud dan tujuan kepada rancangannya. Tidak pernah berubah. Jadi harus kita sadari, kalau kita merasa tidak damai sejahtera di dunia ini, kita merasa tidak damai sejahtera oleh karena pelanggaran kepada KUHP, pelanggaran kepada firman Tuhan, pelanggaran kepada janji sesama manusia dan sebagainya. Ini semua adalah akibat kemauan kita sendiri, kesadaran kita sendiri. Jangan pernah saudara mengkambing hitamkan ibumu yang melahirkanmu, dan jangan pernah saudara kutuki nenek moyangmu yang menitiskan engkau lahir di dunia ini. Dan jangan pernah pula menyalahkan Tuhan kalau saudara sudah dalam penghukuman semacam ini. Saya tidak mengatakan saudara sudah bersalah, karena ini dalam proses. Tetapi anggaplah dulu saya sudah mengetahui saudara bersalah. Ya, saya seringkali berkhotbah di mana-mana, penjara dan tahanan Polda dan Polres. Selalu saya katakan bahwa saudara wajib menjalankan apa yang saudara lakukan. Ya, Anda berkewajiban menjalankan hukuman dari apa sanksi dari pasal yang saudara langgar. Ya, tetapi Tuhan
bisa memberikan saudara pembebasan. Saudara bisa mendapatkan pembebasan atas dosa-dosa saudara kepada Tuhan. Dosa saudara kepada manusia, saudara minta ampun kepada manusia itu. Dosa saudara berdosa kepada Tuhan, minta ampun dan jujur kepada Tuhan, sehingga saudara dapat terampuni. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah aku bisa dibebaskan dari KUHP? Sanksi KUHP itu urusan daripada pasal atau undang-undang yang saudara buat sendiri. Undang-undang negara adalah kita buat sendiri melalui anggota dewan dan pemerintah. Jadi karena kita yang membuat undang-undang itu, kita berkewajiban ya menerima sanksi hukuman dari apa yang kita buat sendiri. Jadi jangan ada pernah melawan, aku tidak tahu undang-undang itu. Aku tidak pernah diberitahukan. Ya, kenapa saya ditangkap? Kenapa saya dihukum atas ini? Karena saya tidak mengerti. Saya tidak tahu ada undang-undang mengatur dilarang menjual narkoba. Ya, saudara tidak bisa katakan demikian. Ya, jadi tidak akan pernah saudara menang atau benar, sekalipun memang saudara mungkin tidak tahu ada undang-undang dilarang menjual narkoba dan sebagainya, termasuk penipuan, termasuk mencetak uang misalnya, termasuk memperkosa dan sebagainya. Saudara bisa berdalih kepada polisi, jaksa dan hakim nanti, saya tidak pernah tahu. Oh, tidak bisa. Ya, saudara dianggap tahu. Itulah daripada apa yang dikatakan KUHP, bahwa semua orang dianggap tahu akan undang-undang. Jadi tidak bisa berdalih kita tidak tahu. Nah, sekarang bagaimana dengan undang-undang Tuhan? Larangan Tuhan. Saudara juga tidak bisa berdalih kepada Tuhan. Saya tidak pernah diberitakan firman Tuhan. Saya tidak pernah diberitakan tentang larangan-larangan yang Tuhan suruh kepada saya. Ya, itu saudara bisa membantah Tuhan nanti tatkala membela diri kalau saudara berdosa kepada Tuhan. Tetapi setidak-tidaknya Tuhan sudah mengutus hamba-hambanya. Tuhan sudah membuat kitab-kitab Injil dan sebagainya secara gratis dan apa semuanya. Dan jika pun tidak sampai kepadamu, itu bukan urusan saudara yang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Tetapi yang dituntut kepada kami, kepada orang-orang yang sudah ditabalkan, kenapa engkau tidak sampaikan sama mereka? Kenapa engkau tidak pergi ke pulau sana? Kenapa engkau tidak pergi ke negara sana? Kenapa engkau tidak pergi ke penjara? Kenapa engkau tidak pergi ke rumah sakit? Kenapa engkau tidak pergi ke kolong jembatan? Kenapa engkau tidak pergi kepada orang-orang yang dalam hutan sana? Tuhan menuntut orang-orang yang sudah menerima penabalan, menerima janji kepada Tuhan untuk pekabaran Injil. Pernah ingat Yeskiel? Pernah ingat Nabi Yeskiel? Pernah ya? Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Itu ada di dalam perjanjian lama. Kenapa saya ingat Yeskiel? Yeskiel ditugaskan untuk memberitahukan kepada semua orang atas pelanggaran. Jika Yeskiel tidak menyampaikannya, tidak menegur orang yang berbuat jahat, nyawanya dituntut daripada itu. Jadi kewajiban daripada semua orang untuk menegur tatkala dia tahu bahwa ada orang yang mau melakukan dosa, ada orang yang mau melanggar KUHP dan sebagainya. Jadi karena itulah saudaraku, saya sudah komitmen dari tahun 76. Dari tahun 76 saya komitmen untuk melayani Tuhan. Jadi dalam keadaan susah pun saya akan datang kemari. Saya sebetulnya ini pinggang saya lagi sakit ini. Terlalu capek kemarin itu, dari Pekanbaru, Padang sampai Tarutung, kurang tidur, pinggang saya ini termakan dan tidak ada menghalangi hujan. Tadi hujan, cuma memang saya agak terlambat. Jadi saya pikir, kalau saya tidak pergi Tuhan, sekalipun pinggang saya ini sakit, sekalipun hujan, saya takut. Yang seharusnya saya sampaikan kepada saudara firman Tuhan, saya tidak sampaikan. Saya dituntut. Kenapa engkau tidak pergi? Dengan alasan pinggangmu sakit, datang hujan, Tuhan lebih parah lagi.
Karena Paulus juga mengatakan apa? Baik atau tidak baik waktumu, layanilah Tuhan. Sekarang saya mau katakan kepada saudara-saudara di sini. Saudara sudah rasakan bagaimana di penjara ini. Dan saya tidak tahu apakah sudah pernah mengalami? Sudah berapa kali? 2 kali. Kalau sekali? 9. Wah, 9 kali ya. Dalam kasus yang sama. Enggak, dalam kasus yang sama. Beda-beda. Beda-beda ya. Kalau kasus yang sekarang sudah pernah berapa kali? 3 kali. 3 kali. Tuhan memberkatimu dengan engkau juga hadir dalam ibadah ini, sekalipun tidak seberapa di sini. Tuhan memberkatimu. Karena apa? Kehadiran orang-orang dalam ibadah ini bukan paksaan. Polisi tidak memaksa saudara di sini. Tetapi puji Tuhan, engkau mau beribadah bersama di sini, ya. Dengan ini sendiri pun Tuhan sudah. Dan saya mau katakan kepadamu, kepada saudara-saudara dalam ibadah sekarang ini, ya. Apakah saudara sudah dalam penghukuman daripada Tuhan sekarang ini? Apakah saudara sudah merasakan Tuhan sudah menghukummu? Sudah menghukummu. Karena dengan engkau melakukan, apalagi sudah 9 kali, ya, masuk penjara. Kalau bapak ini 3 kali, 2 kali yang ini. Dan inilah kesempatan bagimu. Kesempatan bagimu yang ke-9 kali, yang ini 2 kali. Jangan pernah tidak mendengar suara Tuhan. Jangan pernah menghindar suara Tuhan pada hari ini, pada saat ini sampaikan kepadamu. Ini sangat berharga. Karena apa? Tidak mustahil saat ini adalah saat yang terakhir saudara masuk penjara, jika engkau mendengarkan suaranya. Apa kata Tuhan? Bagimu tidak tertutup pintu pertobatan. Jika engkau membuka pintu bagiku, tatkala aku mengetuknya, aku akan masuk dan aku mau makan bersama-sama dengan engkau. Itu diumpamakannya kalau dia mengetuk pintu rumah. Dan dia mengatakan, bila aku mengetuk pintu hatimu dan hatimu engkau buka, aku akan masuk ke dalam hatimu. Aku masuk ke dalam kehidupanmu dan aku akan menguasai hidupmu, sehingga aku akan memulihkan engkau dari lumpur atau dalam kubangan dosa atau dalam kuasa-kuasa kejahatan. Ya, nanti baca itu di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 133 apa dikatakan? Janganlah kiranya segala kejahatan menguasai hidupku. Janganlah kiranya segala kejahatan menguasai hidupku. Pimpinlah aku Tuhan dalam jalanku. Janganlah segala bentuk kejahatan menguasai hidupku. Itu sudah dikatakan Raja Daud. Dan apa kalau Tuhan mengatakan kepada orang yang melanggar hukum Tuhan, melanggar daripada hukum negara, sebetulnya Tuhan juga menjauhkan pelanggaran itu agar kita tidak melanggar. Itu perkataan Raja Daud sendiri. Sejauh timur sebetulnya dan barat, Tuhan menjauhkan pelanggaran itu dari kita agar kita tidak melakukan itu. Dan sekarang apa? Kalau kita sudah jatuh bolak-balik sudah 9 kali, ini 2 kali, itu saya katakan, jangan pernah dikambing hitamkan negara, jangan pernah dikambing hitamkan orang tua, jangan pernah dikambing hitamkan siapapun. Sekalipun ada orang yang membujukmu, ada orang merayumu, sama seperti manusia pertama disalahkan ular yang membujuknya, disalahkan perempuan yang membujuknya, dan segala-galanya tetap kita yang dipersalahkan Tuhan. Jadi tidak ada alasan apa-apapun. Kita tidak bisa berbantah-bantah kepada Tuhan. Kita tidak bisa berbantah-bantah kepada negara, kepada orang penegak hukum. Jika kita sudah melanggar aturan daripada KUHP, kita tidak bisa melenceng daripada itu. Kalau kita sudah melanggar daripada hukum Tuhan, kita tidak bisa melenceng daripada itu. Sekali lagi saya ulangi, tinggal perbedaannya. Saya ulangi sekali lagi, kalau hukum Tuhan saudara langgar, bisa mendapatkan pembebasan, pengampunan pada saat saudara mengaku dan minta pengampunan. Bedanya kalau hukum negara,
sekalipun saudara mengaku dan minta pengampunan, setidak-tidaknya hanya bentuk pengurangan hukuman karena saudara mengaku dan minta pengampunan. Itulah dua sisi penegakan hukum yang berbeda. Kalau Tuhan tuntas mengampuni, kalau negara tidak tuntas menghakimi. Jadi saya mau berbicara tentang hukum Tuhan kepada saudara saat ini, di mana tidak ada alasan bagimu untuk tidak mau mengampuni dosa, minta pengampunan dosa apabila saudara hidup damai sejahtera. Tetapi kalau saudara masih tetap bersikeras menyangkal Tuhan dan tidak mau untuk tidak mau diampuni dosa-dosamu, Tuhan tidak memaksa engkau mengaku dosamu. Dia tidak akan pernah memaksa pada seorang pun. Seluruh isi dunia dari zaman awal sampai zaman sekarang, tidak satu manusia pun dipaksakan untuk mengaku dan minta pengampunan dosa. Tetapi jika saudara sekali lagi mengakui segala dosa dan minta pengampunan, Tuhan sangat senang. Dia memanggilmu sekarang ini. Dan hal lain yang saya sampaikan kepadamu adalah Tuhan lebih suka kepada orang-orang berdosa. Tuhan lebih suka orang-orang yang jauh daripadanya. Jangan saudara keliru. Jangan kira saudara hina. Manusia seluruh dunia mengatakan saudara adalah orang yang paling kotor karena saudara di penjara. Ya, apalagi sudah 9 kali masuk penjara, ini kedua kali. Ya, banyak keluarga tidak suka lagi, banyak masyarakat tidak suka lagi. Saudara dan dunia bisa mengatakan itu. Tetapi saya mau mengajarkan kepadamu bahwa ketahuilah Tuhan masih mengasihimu. Tuhan masih sayang kepadamu. Tuhan masih punya rencana yang baik kepadamu. Dan saudara bisa menjadi mutiara-mutiara yang baik kepadanya. Asal saudara mau dipreteli segala kejahatan-kejahatan, segala nafsu-nafsu bejatmu, segala rancangan-rancanganmu yang jahat, segala keinginan-keinginan kedagingan yang salah, yang selama ini saudara tinggalkan. Tuhan senang saudara mengambil kesimpulan bahwa saya harus meninggalkan keinginan saya yang lama yang Tuhan tidak suka. Dan saya mau memulai kehidupan baru di hadapan Tuhan, sehingga saya penuh dalam kemuliaan-Nya, sehingga saya tidak pernah terombang-ambingkan di dunia ini. Dan saudara percaya sekali lagi, saudara berharga di mata Tuhan. Itulah tugas utama kepada saya, mencari jiwa-jiwa yang terhilang, mencari orang-orang yang jauh daripada Tuhan, menjauh orang-orang yang frustrasi, orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik kepadanya. Inilah tujuan saya masuk penjara, kemana-mana saya jalani. Dan kalau saya berkhotbah di gereja, khotbah saya tidak terlalu ampuh, karena orang sudah terbiasa ke gereja dan banyak orang tidak merasa berdosa lagi di situ, dan banyak orang tidak menyesali lagi hari-harinya yang penuh dosa. Tetapi orang-orang yang terpenjara merasa bahwa dia jauh di mata Tuhan, dia jauh di mata masyarakat. Karena itu saya cinta orang-orang yang di penjara, karena lewat pelayanan di penjara inilah paling banyak orang menyerahkan diri kepada Tuhan, paling banyak orang melakukan pertobatan. Jadi sekali lagi saya ulangi, bisa saudara tidak ikut ibadah di sini, saudara tidak dipaksa. Jadi dengan saudara datang dalam ibadah ini, Tuhan juga senang. Tinggal jangan kepalang tanggung, bikin Tuhan lebih senang kepadamu. Mulai saat ini percayalah kepada Dia bahwa Dia masih mengasihimu. Dia belum menghukummu sejauh timur dari barat. Dia belum melupakan engkau sejauh timur dari barat. Tetapi Dia masih mengingatkan engkau. Dia selalu memanggil dan berbicara untuk engkau pulang. Pulanglah anakku, ada ampun bagimu. Pernah mendengar lagu itu? Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang,
hatinya sangat susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah anakku, ada ampun bagimu. Ini cerita saudara sudah pernah dengar. Kakak beradik, si bungsu, ya, dan yang si sulung. Si bungsu ini minta kepada bapaknya untuk membagi harta warisannya, sekalipun bapaknya belum mati. Berikanlah bagianku Bapak, aku mau mempergunakan itu. Aku mau ke luar negeri. Bapaknya bilang apa? Anakku, kau belum cukup umur. Kau belum bisa mengelola uang yang nanti saya kasih kepadamu. Uang yang begitu banyak. Tapi anak bungsu ini masih terus berkeras. Terserah saya lah Bapak. Entah bagaimana uang ini saya pergunakan. Namun berikanlah hak kepadaku apa yang menjadi hakku. Bapaknya tidak bisa membujuk anaknya yang bungsu ini untuk menerima bagiannya, karena memang wajib dia memberikan bagian harta kepada anaknya. Akhirnya anak ini menerima bagiannya, pergilah dia ke luar negeri. Berpoya-poyalah dia mempergunakan uang ini. Kalau zaman ini terjadi, bisa saya bayangkan. Teruslah dia memakai narkoba. Teruslah dia berdangsa-dangsi dengan wanita-wanita ganti-ganti. Dan teruslah dia memanggil orang itu berpesta pora dan sebagainya. Akhirnya dalam cerita itu apa? Habislah uang anak bungsu ini, sehingga dia bekerja di peternakan babi. Pada suatu hari makanannya merasa kurang, dia perutnya lapar, dia mau memakan nasi babi itu, tetapi pengusaha babi itu melarang dia memakan nasi babi itu. Apa dikatakan? Bagianmu sudah kuberikan makanan, jangan pernah engkau memakan bagian daripada babi-babiku. Menyesallah dia. Nasi babi sendiri pun dia tidak bisa mendapatkannya. Padahal bapaknya begitu kaya raya. Semua pegawai-pegawai bapaknya begitu cukup makan dan cukup gaji, cukup pakaian, cukup perumahan dan sebagainya. Menyesallah anak itu. Dia ingatlah bapaknya yang kaya raya itu. Ya Bapak, aku sangat berdosa kepadamu. Uang yang kuterima merupakan bagianku itu sudah habis. Bapak, aku tidak dikasih makanan babi di sini. Aku menyesal tuh Bapak. Aku mau kembali. Aku mau menjadi pegawaimu. Aku mau jadi budakmu. Aku tahu Tuhan, Bapak, bahwa budakmu, karyawanmu begitu banyak makanan dan banyak gaji. Aku mau menjadi budakmu Bapak. Aku mau pulang. Direncanakanlah dia pulang karena dia tidak berdaya lagi. Pulanglah dia ke rumahnya. Dari jauh bapaknya melihat dia pulang. Dikejarnya anaknya yang sudah compang-camping ini. Dikejar anaknya yang bau babi ini karena dia memberikan makan babi-babi, itulah pekerjaannya. Dirangkulnya anaknya, tetapi anak itu mengatakan apa sama bapaknya? Tidak layak lagi engkau Bapa merangkul aku. Aku sudah berdosa kepadamu dan aku sudah tak berdaya lagi dan aku tidak punya arti lagi. Hanya aku mau menjadi budakmu agar aku boleh makan dan minum dari kepunyaanmu. Jangan katakan lagi jangan engkau memanggil aku anak, panggil aku budak pekerjaanmu. Tetapi bapaknya bilang apa? Hai anakku, apapun keadaanmu, aku bersukaria beria-ria karena engkau yang sudah hilang kudapatkan, engkau yang sudah mati sudah hidup kembali. Aku senang sekarang ini kau sudah kembali kepadaku. Lupakan masa lalu, aku mengampunimu. Dari dulu aku berdoa kepadamu, ada ampun bagimu, ada ampun bagimu. Sekarang engkau sudah datang kepadamu. Marilah kita berpesta pora. Lalu bapaknya mengumpulkan semua karyawannya. Disuruhlah orang memotong lembu tambun. Disuruhlah orang membersihkan badan anaknya ini dikasih mandi. Disuruhlah orang memakaikan baju yang indah, topi, dasi, sepatu, semua yang indah. Dan permata diberikan kepada anaknya ini.
bersorak-soraklah mereka memestakan anaknya ini kembali. Suatu ketika pada saat mereka berpesta pora karena anaknya kembali, datanglah abangnya melihat dari kejauhan, kenapa bapak memberikan anak adikku ini lembu tambun, sedangkan aku tidak pernah engkau berikan anak kambing pun. Engkau memberikan dia yang sudah menghabiskan hartamu, yang dia sudah berpoya-poya dan dia sudah melakukan kejahatan di sana, namun engkau mengasihi dia. Apa kata bapaknya kepada anak yang sulung ini? Semua hartaku ini adalah milikmu, milik kalian. Apakah engkau dan aku tidak bersenang kalau adikmu pulang, kalau adikmu yang tadinya mati hidup kembali? Mari kita berpesta pora dengan kepulangan adikmu ini. Sadarlah abangnya ini dan sama-sama memestakan kepulangan daripada si bungsu ini. Ini suatu gambaran di mana manusia kalau mau bertobat, di mana menyerahkan diri, merendahkan diri di hadapan bapaknya, apalagi di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan keluargamu, rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu, ibumu yang melahirkanmu, dan bapamu sebagai imam di rumahmu, apalagi kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau engkau merendahkan diri di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, engkau menjadi manusia yang akan dibentuknya menjadi manusia yang sempurna, manusia yang berbudi, manusia yang punya harga diri, dan manusia yang melakukan perkara-perkara yang besar di mata Tuhan. Apa dibalik cerita saya ini? Bahwa di mata manusia pun ada pengampunan. Di mata manusia ada pengampunan, apalagi di mata Tuhan yang memiliki manusia itu, yang menciptakan manusia itu. Karena itu saudaraku, sesalilah perbuatanmu dan tidak usah hanya menyesal, tinggalkan itu. Dan percaya saudara punya masa depan. Dan jangan pernah beranggapan saudara bisa makan dan minum untuk menjual narkoba. Tanpa menjual narkoba saudara bisa makan dan minum. Saudara bisa kaya sekalipun. Saudara bisa kaya sekalipun. Perhatikan, burung-burung di udara itu tidak menabur. Dia tinggal mencari makanannya di bumi ini. Ya, di rumah saya ada banyak musang. Karena di rumah saya itu ada pokok mangga kuini. Setiap hari dia memakan mangga kuini saya itu. Setiap hari sampai saat ini kuini saya banyak dimakan. Saya bayangkanlah, musang itu tidak menanam pokok mangga kuini itu, tetapi dia kemana-mana bisa mencari makanan yang sudah tersedia. Bagaimana saudara makhluk yang lebih mulia di hadapan Tuhan? Saudara tidak akan pernah dibiarkan sengsara untuk makan dan minum. Dia maha menyediakan apa yang diperlukan segala ciptaannya. Binatang-binatang disediakan makanannya. Tumbuh-tumbuhan disediakan oksigen untuk tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh mekar. Manusia pun disediakan untuk makan dan minum, pakaian dan semuanya. Itulah makanya orang Israel, orang Yahudi sampai sekarang ini menyebut Tuhan itu namanya El Jireh. Ingat itu. El Jireh artinya Elohim yang maha menyediakan segala yang diperlukan. Ya. Jadi sebetulnya Tuhan menyediakan yang saudara perlu, tetapi saudara memakai kekuatanmu, memakai akal okolmu. Akhirnya apa? Saudara tidak menemukan jalannya. Saudara tidak menemukan jalan keluar untuk makan dan minum. Saudara tidak menemukan jalan untuk kaya raya. Namun Tuhan sudah memberikan akal pikiran kepadamu, tenaga, waktu. Kenapa kita tidak pergunakan dengan takut akan Tuhan? Sekali lagi saya katakan, kenapa masa muda kita, kenapa waktu kita, kenapa akal pikiran kita yang masih jernih dan yang masih top chair ini, kita tidak pergunakan dengan takut akan Tuhan. Tetapi orang berontak. Ada banyak pejabat-pejabat sekarang, termasuk di keluarga saya. Ya, sudah punya kedudukan, dia memakai akal okol. Sudah banyak gaji, kurang banyak. Korupsi, ya, melakukan pelanggaran hukum sehingga masuk penjara. Ya, sekali lagi saya katakan, ada banyak pejabat negara ini sebetulnya gaji sudah diperbanyak, kurang banyak. Korupsi, dan termasuk orang-orang yang berdagang.
Sudah banyak untung, kurang banyak timbangan di kotak-katik, ya, termasuk penipuan-penipuan dan sebagainya. Tidak habis-habisnya kepuasan-kepuasan itu. Akhirnya apa? Karena nafsu bejatnya, nafsu ya kemanusiaan, kebinatangannya, kalaupun binatang, yaitu yang tidak berakal budi, yang tidak mengasihi sesama manusia, akhirnya membawa ke penjara. Inilah yang terjadi sampai sekarang ini. Sehingga apa? Orang-orang perjudian, orang-orang menjual apa yang dilarang oleh KUHP, dan termasuk penipuan, pencurian dan sebagainya, akhirnya mereka terpenjara. Jadi saudaraku, tidak panjang lebar yang mau saya sampaikan, sudah saya katakan bahwa Tuhan masih mengasihimu. Ada waktu untuk pertobatan dan ada waktu merubahnya. Kalau orang bisa bertobat di penjara, kenapa saudara tidak bisa? Ada banyak orang bertobat di penjara. Karena itu saudara percayalah bahwa ada Sang Pencipta, hanya satu. Hanya ada satu Sang Pencipta, itulah disebutnya El Sebaut. El Sebaut, Tuhan yang Maha Pencipta. Hanya satu Sang Pencipta, maka hanya satu yang pemilik. Sang Penciptalah yang memiliki. Jadi serahkanlah kepadanya. Masamu masih panjang, engkau masih muda, masih energik, masih punya potensi, ya, untuk boleh menjadi ciptaan Tuhan yang baik di dunia ini. Bukan hanya nanti di surga, tapi di dunia ini saudara bisa disempurnakan oleh pertobatan dan niat baikmu untuk melakukan kebajikan dan kemurahan. Cukup khotbah saya kepadamu, ya. Cukup, saya kira saya sudah katakan bahwa Dia maha baik dan Dia tidak pernah berubah, dan ada pengampunan kepadamu. Dan saya tidak pernah mendengar saudara pernah mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Syarat Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepadanya, manusia harus tahu Dia harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Saudara tidak akan pernah terampuni dosamu tanpa saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Itu omong kosong, tidak akan mungkin. Sampai mati pun, sampai bagaimanapun minta tolong kepada Tuhan untuk dosa-dosamu, tidak akan pernah terampuni tanpa saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan yang kedua, saudara harus jujur mengaku semua dosamu kepada Tuhan yang mau diampuni. Dosa yang saudara tidak akui tidak terampuni oleh Dia. Ya, jangan banyak orang Kristen mengatakan Yesus sudah disalibkan, maka dosa kami otomatis diampuni. Itu salah benar. Itu hanya jalan pengampunan. Hanya jalan pengampunan. Dia mau tersalib ganti dosa manusia, bukan secara otomatis manusia diampuni kalau beragama Kristen. Itu salah benar. Tetap juga tidak agama menyelamatkan kita. Agama tidak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah bagaimana hubungan saudara kepada Dia. Ya, bagaimana hubungan kepada Dia, bagaimana sikapmu kepada Dia. Karena itu saudaraku, hanya kesempatan saudara terampuni dosanya dan terampuni dosaku apabila kita mengaku dengan sungguh-sungguh segala bentuk dosa dan pelanggaran kita dan minta pengampunan kepada Dia. Sebelumnya kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada Dia. Amin. Sekarang mau saya tanya, akhir dari khotbah saya ini, maukah saudara diampuni dosamu saat ini? Coba boleh angkat tangan. Ada banyak orang tidak mau. Saya mau lihat tanganmu terangkat. Hanya satu yang mau. Mau juga? Boleh angkat tangan. Tuhan melihat tanganmu terangkat. Puji Tuhan. Saya mau katakan kepadamu, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan agar engkau ditinggikan. Dan sebelum Tuhan mengampuni saat ini, tidak mustahil. Ini terjadi dari dirimu sendiri, bukan oleh karena saya. Kekuatan saya tidak ada apa-apanya. Saya hanya menyampaikan perkataannya secara bahasa manusia yang paling rendah. Namun kembali kepada imanmu. Kalau imanmu percaya, dosamu terampuni sekarang, dosamu terampuni. Kalau saudara tidak percaya, itu kembali kepadamu. Kalau saudara percaya, dosamu terampuni. Dan sebelum terjadi, maukah saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Boleh angkat tangan, Tuhan melihat tanganmu terangkat.
Maukah saudara? Mau? Jujur? Bukan dipaksakan? Ingatkah saudara-saudara akan dosa-dosa orang lain yang belum saudara ampuni? Masih ingatkah? Satu dua orang saya kira ingatkan. Tidak semua memang. Maukah yang saudara ingat itu mengampuni sekarang ini? Mau? Jujur? Pada saat nanti kita berdoa, maukah engkau mengatakan itu di dalam hatimu? Bila perlu mengatakan secara bahasa manusia, hanya Tuhan mendengar. Mau? Bersediakah saudara mengatakan itu? Ya, mungkin kepada orang tua atau sahabat atau siapapun. Tanpa itu percayalah, omong kosong. Ya, Tuhan mengampuni dosanya tanpa orang mengampuni orang yang berdosa kepadanya. Sudah? Dan sebelumnya, sebelum ini terjadi, maukah engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Maukah saudara menerima dia sebagai Tuhanmu? Betul-betul? Bukan karena beragama Kristen selama ini orang tuamu sudah Kristen. Dan percayakah engkau menjadi Juru Selamatmu secara pribadi? Juru Selamat itu bukan Tuhan. Jangan salah kita. Juru Selamat itu bukan pencipta langit dan bumi. Juru Selamat itu adalah manusia biasa, yaitu di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Karena kemanusiaan yang sudah dikorbankan dirinya, itulah yang menjadi Juru Selamat. Jadi tidak perlu Juru Selamat kita pencipta langit dan bumi. Ya, dialah yang menjadi Juru Selamat oleh karena dikorbankan dirinya demi umat manusia dalam dosa-dosa akan segala bentuk pelanggarannya. Oke? Maukah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kita berdoa secara pribadi sekarang ini. Siap? Siap? Mari kita berdoa dengan sikap berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan sorga, hamba berdoa kepada mereka yang saat ini mau menerima Engkau sebagai Tuhannya secara pribadi, yang selama ini mungkin hanya karena Kristen saja, tetapi mulai saat ini berdoa sungguh-sungguh menjadi Tuhannya secara pribadi dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan kami mau Tuhan, terjadilah perubahan kepada mereka sejak mereka menerima Engkau secara pribadi, yang selama ini belum pernah berdoa secara pribadi seperti ini. Mampukanlah mereka ini menerima Engkau yang kudus di dalam hati dan pikirannya. Karena itu kuduskanlah dan sempurnakanlah permohonan kami ini tatkala mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa kepadamu, mampukanlah mereka mengampuni orang yang bersalah kepada mereka, sehingga nanti Tuhan mereka tatkala mengaku dosa dan minta pengampunan dosa kepadamu, dosa-dosanya akan terampuni. Tuhan, mampukanlah pikirannya, hatinya, mengingat orang-orang yang selama ini disimpan akan kesalahan kepada mereka. Mereka tidak mau mengampuninya. Pada saat ini secara jujur mereka sudah mengatakan itu dengan menyebut namanya, mengingat wajahnya, akan melupakan segala kesalahan, melupakan akan sakit hatinya, melupakan segala apa yang membuat mereka selama ini dirugikan. Saat ini Tuhan, mampukan mereka mengampuni semua dosa-dosa orang yang bersalah kepadanya. Terima kasih Tuhan jika Engkau sudah melakukan itu kepada kami, mampu kami mengampuninya. Sekarang ini secara pribadi kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Mampukan kami mengingat segala pelanggaran itu Tuhan, dari tahun-tahun yang sudah kami lewati, bahkan kami yang sudah menjalani penjara ini 9 dan 2 kali. Mampukan kami mengingat semua itu untuk mengaku kepadamu, agar kami minta pengampunan kepadamu saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau Maha Pengampun. Setelah Engkau memampukan kami mengingat akan dosa dan pelanggaran kepadamu, dengan sikap rendah hati kami minta pengampunan daripadamu Tuhan akan dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami merasakan pengampunan yang daripadamu. Mampukanlah kami Tuhan tidak mengingat-ingat dosa-dosa itu lagi, karena Tuhan sudah melupakan itu, dan Tuhan sudah
mengampuni itu. Karena Tuhan juga percaya kami, Tuhan tidak suka untuk kami mengingat akan dosa dan pelanggaran kami yang sudah Tuhan ampuni. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dalam ibadah kami ini, seluruh malaikat di sorga bersukaria atas segala apa yang kami komitmen janji kepadamu. Karena Tuhan janjinya kepada kami tidak akan pernah berubah. Dan mampukanlah kami Tuhan, apa yang kami janjikan kepadamu tidak akan pernah berubah sampai ajal kami tiba. Saat ini Bapa, kami juga berdoa kepada keluarga kami yang sudah mengucilkan kami, yang sudah menghina kami. Ampunilah mereka, karena kami Tuhan masih berharga di mata-Mu, dan Tuhan masih punya rencana yang baik kepada kami di sini, sekalipun kami terpenjara Tuhan. Berkati mereka seperti Engkau memberkati kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada orang-orang yang terpenjara di sini. Janganlah kiranya lalu kepada mereka. Berkatilah mereka seperti Engkau sudah memberkati kami saat ini. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala pengampunan dosa yang terjadi kepada kami. Biarlah itu berlangsung Tuhan kepada orang-orang yang kami kasihi, kepada Kapolda Sumatera Utara, Wakapolda, semua direktur-direktur, bahkan polisi-polisi yang terendah sekalipun. Biarlah Engkau Tuhan merahmati akal pikiran mereka untuk menjalankan kasih dan keadilan, menjalankan kepolisian di tengah-tengah Polda Sumatera Utara ini. Dan berkati masyarakat Polda Sumatera Utara ini agar menjadi masyarakat yang takut akan Tuhan, damai sejahtera menyertai, sehingga kemuliaan Tuhan turun atas semua penduduk Sumatera Utara ini. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah ini bersama dengan Roh Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sempurnakan ibadah kami ini, agar termuliakan bagi nama-Mu dan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menerima berkat yang sama yang Engkau sudah pernah turunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang pernah Engkau turunkan kepada Musa tatkala memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berkat yang sama Tuhan, turunlah kiranya kepada kami, dan turunlah kepada orang-orang yang kami doakan saat ini. Sebelum kami Tuhan menerima berkat yang sama itu, biarlah Tuhan memimpin kami memanjatkan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada saat ini makanan kami dan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Elohim Bapa di sorga memberkati dan menaungi engkau. Disinarilah engkau dengan wajahnya yang kudus, sembari memberikan kasih karunia. Dihadapkanlah kiranya wajahnya yang mulia itu kepadamu saat ini juga, sembari memberikan damai sejahtera yang untuk selama-lamanya sampai ajalmu tiba. Dan berlangsunglah kiranya kepada orang-orang yang kami doakan tadi, sama seperti kami saat ini. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Shalom Elohim. Tuhan memberkati.